Katakan amin. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, katakan haleluya. Wow, sebelum Bapak Ibu duduk, jangan buru-buru duduk. Kasih salam yang terbaik kiri kananmu, bilang Yesus sayang banget sama kamu. Haleluya, haleluya. Wow, silakan duduk. Shalom, apa kabar? Apa kabar? Harus luar biasa, katakan amin. Sebab Alkitab bilang, sekali lagi saya ingatkan, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi sering-sering mengucapkan yang kehidupan, penuh dengan kekuatan, kesehatan, kelimpahan. Apa kabar saudara? Sehat? Diberkati? Hidup kudus? Amin, harus gitu dong. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tapi realitanya susah Pak. Katakan dulu, Tuhan mengucapkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan berkata-kata. Terus ucapkan sampai jadi realitas. Setuju, katakan amin. Kita lanjut ke seri kita tentang berdoa seperti Yesus. Saya ingatkan kembali, tujuan Yesus mati menebus dosa saudara dan saya bukan sekedar supaya saudara diampuni, masuk surga, hidup di bumi, sehat, kuat, diberkati. Tapi supaya saudara jadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu tujuan ultimate goal. Tujuan paling tingginya adalah Anda makin dewasa, makin jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Dan untuk menjadi serupa Yesus itu sukar. Itu sebabnya kita perlu tahu fondasinya Yesus. Bisa jadi kayak Yesus karena punya fondasi yaitu doa. Katakan kiri kanan doa. Senggol kiri kanan, udah doa belum tadi pagi? Apa terburu-buru tadi ke sini ya? Kalau belum nanti pulang berdoa. Setuju katakan amin? Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita sudah pelajari seri ke-1 3 poin. Ya, poin yang 1, doa mengakses perkenanan dan kuasa Allah. Doa adalah sarana mengembalikan fokus, membaharui kekuatan, dan doa prioritas utama. Itu 2 bulan yang lalu. Karena tiap bulan ya saudara. Nah 1 bulan yang lalu kita belajar seri kedua, doa harus persisten. Doa adalah merendahkan diri, doa itu mempengaruhi hubungan, hubungan mempengaruhi doa. Masih ingat poin ke-6 saya refresh paling terakhir? Suami istri hubungannya harus harmonis, kalau tidak Surat Petrus katakan apa? Doamu terhalang. Siapa pengen doanya tidak terhalang? Bisa lambaikan tangan. Kasih tahu suami istri kita damai. Kita damai. Bulan lalu udah damai. Kok sekarang damai lagi? Siapa tahu gak ketemu saya Anda lagi bertengkar. Halo? Segera berdamai, katakan amin. Ya, karena itu penghalang doa. Nah kita lihat sekarang seri ketiga poin 7, 8, dan 9. Yang masih semangat belajar katakan yes. Yuk kita lihat sama-sama ya. Yang ke-7 kita baca 2, 3. Doa adalah wujud hidup dalam roh. Nah tahukah saudara bahwa setiap orang Kristen ketika dia bertobat percaya Yesus, dia itu lahir baru, lahir dari roh Allah. Yang setuju percaya katakan amin. Berarti Anda anak Allah. Anda lahir dari roh Allah, punya DNA Allah, punya Roh Kudus dalam diri Anda. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen udah lahir baru, udah bertobat, terima Yesus. Lahir dari Allah, statusnya doang anak Allah, KTP-nya doang Kristen, tapi hidupnya enggak dalam roh, masih dalam daging. Atau paling tidak setengah roh, setengah daging, hidup di 2 perahu. Kalau Minggu tobat, Senin umat. Kasih tahu ke kanan, gue kenal orangnya. Semoga bukan kamu, amin. Padahal harusnya kita lahir dari roh, hidupnya dalam roh. Karena siapa hidup dalam daging, dia binasa, kata Paulus. Tapi kalau oleh roh kamu mematikan daging, kamu hidup. Yang mengerti katakan amin. Nah hidup dalam roh itu gak bisa diwujudkan kecuali lewat doa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, bukan berarti kalau Anda berdoa terus lalu jaminan hidup dalam roh. Kadang-kadang ada orang berdoa terus tapi doanya daging. Saya sudah pernah bahas ya,
2 jam, 3 jam bertemu siapa saya nggak tahu. Keluar bukan kayak Tuhan, karakter kayak hantu. Nah ini kita nggak tahu dia doa ketemu siapa. Tapi kalau tulus, jujur Tuhan saya mau berubah. Saya anak Allah. Anda pasti berubah dan berbuah, katakan amin. Ya, jadi wujudnya orang hidup dalam roh itu nggak bisa lepas. Pasti doa. Mengerti, katakan amin. Nah orang yang hidup dalam roh akan punya sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan. Yuk kita lihat buktinya Tuhan Yesus ya. Next please. Kita baca, ini Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua, ingat ya kan? Kemudian mereka pulang kasih laporan dan lihat respon Yesus sebagai manusia yang hidup dalam Roh Kudus. Seperti apa respon Yesus menilainya? Yuk kita baca 2, 3. Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Terus Yesus responnya apa? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Habis Yesus jelasin kebenaran ini, bergembiralah Yesus dalam roh. Yesus hidup selalu dalam roh. Setuju, katakan amin? Dan waktu dia jelaskan kebenaran ini, dia bergembira. Kata bergembira ternyata bahasa aslinya, bahasa Yunani, Grikanya adalah agaliao. Katakan agaliao. Artinya melompat sambil berputar-putar. Jadi kalau saya kasih gambaran dia lagi dancing itu tidak berlebihan. Mengerti, katakan amin? Dia sukacita banget, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia kasih 2 level sukacita di sini. Nah orang yang berdoa, yang hidup dalam roh, dia akan bisa menilai prioritas sukacita dalam hidup dia. Dia bisa menilai mana yang perlu sukacita lebih tinggi, mana yang di bawah levelnya. Perhatikan waktu murid-murid berhasil ngusir setan. Melakukan mujizat. Kalau saudara dapat mujizat, bahagia enggak? Bahagia. Kalau saudara melakukan mujizat dipakai Tuhan, sukacita enggak? Sukacita. Tapi Yesus kasih tahu mereka, jangan berhenti di situ. Yesus kasih level sukacita yang lebih tinggi. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bukan berarti Tuhan gak suka mujizat terjadi. Dia juga sering buat mujizat. Tapi Tuhan ingin menunjukkan orang yang bergembira dalam roh. Orang yang hidup oleh Roh Kudus. Dia selalu punya keseimbangan. Katakan keseimbangan. Karena biasanya gereja ditarik 2 ekstrim. Ada aliran tertentu yang anti sama mujizat. Yang penting karakter, Pak. Namamu terdaftar di sorga, Pak. Yang penting hidupmu harus berbuah. Karaktermu kayak Yesus dewasa. That's good. Tapi kalau cuman itu, Tuhan gak bergembira dalam Roh Kudus. Yang satu ekstrimnya, enggak, Pak. Karakter belakangan. Yang penting mujizat, nubuat. Wah, lumpuh berjalan, buta melihat, Pak. Penglihatan. Tapi gak jaga karakter, nama gak terdaftar di sorga. Ini juga bahaya. Mengerti, katakan amin? Yesus hanya agaliao, bergembira dalam Roh Kudus ketika 2 kebenaran ini seimbang. Katakan seimbang. Makanya banyak orang Kristen yang ngeroh dalam arti gak seimbang. Jadi batu sandungan gak saudara? Ya. Tapi ada juga anti roh sama sekali. Yang penting karakter dong. Mana bisa? Dunia butuh bukan teori. Butuh bukti dan kuasa. Mengerti, katakan amin? Saudara lihat, orang yang hidup dalam roh, dia bisa menilai level bahagianya. Nah orang yang gak hidup dalam roh begini, bahagianya cetek banget. Pak, kalau rekening saya banyak duit, itu bahagia saya, Pak. Pak, kalau bisnis saya sukses dan berhasil, itu bahagia. Dia pikir cuma 1 level bahagia. Ada level-levelnya, saudara. Dan jangan gantungkan bahagiamu hanya pada 1 hal tertentu. Engkau akan kecewa. Mengerti, katakan amin. Mengerti, katakan amin. Nah untuk itu Anda perlu bergaul dengan Roh Kudus. Hidup dalam roh. Yang mau katakan amin. Untuk bisa hidup dalam roh Anda perlu berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita buktikan. Dari ketiga ayat berikut ini. Semuanya menunjukkan hidup dalam roh perlu doa. Galatia 5:25. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Banyak orang Kristen bilang, gua hidup oleh roh. Pertanyaan gini, dipimpin sama roh atau tidak? Dipimpin oleh roh berarti posisi saudara di belakang apa di depan? Hah? Di belakang. Karena dipimpin, berarti pemimpinnya berdiri di mana? Di depan. Berarti kemana dia pergi kalau dia pemimpin, saudara ikut nggak? Ikut. Kalau dia gembala, saudara dombanya ngikuti nggak? Ikuti suara gembala. Berarti kalau dipimpin Anda di belakang. Kalau dipimpin juga begini saudara. Kehendak dia pemimpin atau kehendak saudara yang jadi? Kehendaknya pemimpin. Kalau dipimpin juga bicara soal begini. Tujuan dia atau tujuan saudara yang terjadi? Tujuan dia. Kekuatan dia atau kekuatan saudara yang terjadi? Kekuatan dia, pemimpinnya dia bertanggung jawab. Yang mengerti katakan amin Bapak Saudara. Dia pemimpin. Nah untuk bisa dipimpin, untuk bisa kekuatan dia yang ngalir, untuk bisa kehendak dia yang jadi, untuk bisa hikmat dia yang mengalir. Berarti perlu apa saudara? Doa. Karena kalau dipimpin, ingat domba-dombaku mengenal suaraku. Gimana bisa kenal suara Tuhan? Yang memimpin, gimana kita bisa dengar pimpinannya kalau tidak berdoa? Sampai sini yang mengerti katakan amin. Ya, makin saudara berdoa, Anda buka telinga rohani, Tuhan bicara. Pimpin hidup saya, setuju katakan amin. Kalau Tuhan belum bicara, Pak pagi-pagi saya udah mau kerja nih Pak, udah mau buka toko, gimana? Tuhan bicara sepanjang hari ini ya. Lewat peristiwa boleh. Lewat orang lain boleh. Mau audible juga saya oke. Setuju katakan amin. Mau mimpi penglihatan juga boleh. Terserah Tuhan mau ngomong pemimpinnya Tuhan kok. Setuju katakan amin. Mau lewat suara hati boleh. Tapi paling logis dan masuk akal untuk Anda kerjakan secara praktis adalah. Habis doa Anda diam sejenak. Kalau enggak dengar Anda bilang gini. Tuhan sekarang bicara lewat Alkitab. Buka Alkitabmu. Setuju katakan amin. Itu namanya belajar hidup oleh roh. Dipimpin Roh Kudus. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang kedua kita lihat. Berarti nggak lepas dari doa ya. Dipimpin roh berarti doa. 2 Korintus 13:14. 2-3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Siapa pengen hidupnya disertai Tuhan bisa lambaikan tangan. Wah, luar biasa. Tapi banyak orang tidak mau bersekutu dengan Roh Kudus. Pengen disertai tapi nggak bersekutu. Bisa nggak kira-kira saudara? Sulit. Tuhan ada dalam diri kita. Tapi kata penyertaan itu berarti ada jejak realnya yang terlihat penyertaan Tuhan. Kalau saya bilang sama saudara-saudara, hidup saya disertai Tuhan. Saudara nggak akan pusing. Emangnya Bapak doa berapa jam? Bukan itu yang Bapak Ibu tanya. Buktinya mana penyertaan? Betul nggak saudara? Penyertaan berarti sebuah bukti kan? Penyertaan akan terjadi, perhatikan ada persekutuan Roh Kudus, fellowship of the Holy Spirit. Persekutuan itu begini saudara, banyak orang nggak menyadari. Pengen disertai tapi nggak mau bersekutu. Persekutuan itu seperti perusahaan besar, Anda diajak nih joint venture perusahaan besar, Anda cuman sahamnya 1%. Padahal perusahaan ini besar triliunan saudara. Si big boss sahamnya 99%. Kira-kira Anda cuan apa boncos? Kalau sahammu 1% boleh ikutan sama si big boss yang 99%. Anda beruntung apa rugi saudara? Anda orang beruntung gak saudara? Sangat beruntung. 1% loh. Dikasih sama si big boss. Bayangin kalau perusahaan Anda goncang, kolaps, big boss 99%, dia gampang kan nolong saudara? Sangat gampang. Betul gak saudara? Tapi banyak orang gak sadar. Persekutuan dengan Tuhan ini pencipta langit dan bumi loh saudara. Sangat amat menguntungkan. Tapi kita gak mau bersekutu sama dia. Sampai sini yang mengerti katakan amin saudara. Makin Anda bersekutu dengan dia, ingat partnermu ini big
Bos pencipta alam semesta, saudara. Ketika engkau sakit, ketika engkau letih, ketika engkau lesu, engkau beban berat, ekonomimu sulit, keluargamu berantakan, pekerjaanmu hancur, bisnismu rugi. Engkau punya partner yang luar biasa. Namanya Allah Roh Kudus. Yang setuju katakan amin, saudara. Tapi Anda harus bangun hubungan sama dia. Persekutuan, bersekutu, menambah mutu, kata orang Malaysia. Siapa ingin hidupnya bermutu, bertambah mutu, bisa lama-lama. Bersekutu dengan siapa? Big Bossmu, Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Lihat Efesus 4:30, 23. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan, sekali lagi bicara soal apa? Hubungan, doa. Persekutuan bicara doa, dipimpin bicara doa, dipimpin roh bicara doa. Sekarang mendukakan berarti apa? Hubungan bicara soal doa. Anda punya partner Big Boss 90%, 99% dananya, Anda 1%. Kira-kira kalau Anda ngerti dia sehebat ini, luar biasanya bisa membantu usaha dan bisnis Anda. Anda mau jaga hubungan sama dia gak, saudara? Atau terserah gue bikin dia kecewa, bodo amat. Mungkin ada partner lain yang mau, ada partner lain yang mau, 99% dana. Cuma Tuhan yang mau. Dia udah tanam saham dalam diri saudara. Dia udah invest dengan apa? Darahnya, nyawanya sendiri, saudara. Anda dan saya gak punya andil apa-apa sebetulnya. Mengerti katakan amin? Tapi dia mau jadi partner Anda, come on. Terus kita malah mendukakan dia. Bisa Anda bayangin? Perhatikan, memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Materai itu tanda kepemilikan. Katakan tanda kepemilikan. 2, 3, tanda kepemilikan. Materai. Bapak Ibu mengerti kalau zaman dulu orang punya hewan ternak, sapi misalkan. Perusahaan ini milik Pak Christian Chandra, CC. Wah, lambangnya itu C itu di besi, dipanasin sampai merah membara, dicap di tubuhnya si sapi itu. Kambing, domba, kuda, keledai semua dicap. Ini kalau hilang tahu miliknya Pak Christian Chandra. Betul gak saudara? Nah waktu Anda selamat itu dicap materainya Roh Kudus. Dia sudah ada, bayangin kalau Pak Prabowo Anda undang datang ke rumah Anda. Sudah ada dari pagi. Anda gak ajak fellowship, gak ajak ngobrol. Anda mendukakan gak saudara? Mendukakan. Roh Kudus sudah ada sejak Anda tobat. Bayangin. Di sini yang udah tobat 10 tahun ada gak? Bisa lambaikan tangan. Yang udah 10 tahun terima Yesus, angkat tangan. 10 tahun lebih. Wah, yang udah 20 tahun lebih ada. 5 tahun ada. Ya ini udah pada tobat belum ngomong-ngomong. Gak ada angkat tangan. Bayangin dia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di sini. Didiemin saudara. Gak diajak ngobrol. Berduka cita gak saudara? Berduka, coba Anda ke rumah orang, didiemin terus, dibengongin. Halo, berduka. Nah kalau Anda baca ayat 29, 28 dan 31 ke bawah, itu duka citanya ngeri saudara. Perbuatan dosa, ucapan yang kasar, yang kotor. Mungkin Anda bilang, Pak kalau gitu susah dong Pak. Nanti dulu, makin Anda bersekutu dengan dia, makin Anda tidak pengen berdosa, katakan amin. Kuncinya bukan gimana gue gak berbuat dosa. Bersekutu dengan Tuhan, Anda makin terpesona sama dia. Anda jadi gak terpesona sama kedagingan. Mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara kita lihat next ya. Yuk sekarang yang ke-8. Buat Yesus adalah ini. 1, 2, 3. Doa berarti menyadari Allah sebagai Bapa. Siapa yakin Allah kita Bapa kita yang baik? Bisa lambaikan tangan. Bapak yang jahat aja Alkitab bilang, kalau anaknya minta roti gak mungkin diberi ular. Minta ikan gak mungkin dibeli batu. Setuju katakan amin? Apalagi Bapamu yang di sorga. Tapi kebanyakan kita khawatir. Tanya kiri kanan, kamu sering khawatir gak? Khawatir berarti kita belum berdoa sungguh-sungguh. Makin Anda berdoa, Anda makin sadar Allah adalah Bapakku. Katakan amin Bapak Saudara. Pencipta langit bumi, Bapakku.
kalau Bapakku di dunia yang gak sempurna, bahkan jahat, jauh dari sempurna pun bertanggung jawab sama hidupku. Apalagi Bapakku yang di surga. Gak mungkin gak bertanggung jawab. Bapak di dunia bisa kacau saudara. Tapi masih berjuang buat anaknya. Ada Bapak sableng 7 kurang 12 saudara. Tapi Bapakmu di surga bukan Bapak demikian. Mengerti katakan amin? Nah kita lihat buktinya bahwa Yesus menyadari Bapa terus menerus. Yuk next. Lukas 10:21 lanjutan dari ayat tadi 2-3. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Dan berkata apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia gak bilang padamu Tuhan langit dan bumi. Bapa dulu. Lihat gak saudara? Padahal Tuhan langit dan bumi ini kan kuasa, almighty. Betul gak saudara? Tapi dia tekankan Bapa dulu. Apa artinya almighty kalau bukan Bapamu? Mengerti katakan amin. Ya bapaknya orang lain Pak kaya Pak, luar biasa Pak, triliuner Pak. Loh kalau bukan Bapamu ya gak ada artinya. Loh ini Bapa dulu, baru Tuhan langit dan bumi. Mengajarkan sama kita bahwa ketika Anda berdoa, Anda makin sadar dia Bapa. Dia pencipta langit dan bumi, itu Bapamu. Kalau engkau sadar itu, Anda perlu khawatir enggak? Perlu khawatir enggak? Enggak perlu. Kasih tahu kiri kanan, kenapa masih khawatir? Halo? Perhatikan lagi di sini. Baca lanjut, 2-3. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Little children. New English Translation. Anak kecil. Ya Bapak nyebut lagi. Anak itu hubungannya dengan apa? Bapak itulah yang berkenan kepada. Siapa pengen berkenan kepada Bapak bisa lambaikan tangan. Miliki iman anak kecil. Iman anak kecil. Lihat kontrasnya di ayat ini. Bukan orang bijak atau orang pandai. Bijak secara rohani penting saudara. Tapi bijak pandai ini duniawi saudara. Bicara konteksnya. Tuhan gak cari orang yang hebat. Tuhan cari orang yang seperti anak kecil. Iman, childlike faith. Iman kayak anak kecil. Anak kecil saudara tahu dari lantai 3 dia bilang, Papa tangkap saya, dia terbang. Bapaknya yang pusing betul saudara. Wah tangkap dia dari bawah. Ya percaya penuh. Mengerti katakan amin? Anda yakin gak sama Bapak Anda? Yang percaya Bapak kita baik bisa kasih tepuk tangan yang meriah bagi dia. Bapak. Perhatikan semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Apa semuanya itu? Tadi kuasa dan mujizat untuk ngusir setan. Betul gak saudara? Untuk melakukan berbagai tanda heran. Tadi kita udah bahas. Terus pengertian yang balance bahwa ada yang lebih penting sukacita daripada ngusir setan dan ngalami mujizat. Namamu terdaftar di sorga, engkau selamat, engkau bertobat, engkau hidupnya makin serupa Yesus. Setuju katakan amin. Itu Tuhan singkapkan bukan sama orang bijak dan pandai. Tapi sama orang seperti anak kecil. Kuasa, mujizat, kehidupan yang balance, seimbang dengan karakter, buah roh, karunia roh. Tuhan singkapkan kepada orang yang punya iman seperti anak kecil. Halo? Makanya kadang para teolog bingung keblinger. Kalau enggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tapi buat orang sederhana, childlike faith, iman seperti anak kecil. Anda dapat penyingkapan itu, pewahyuan itu dua-duanya. Anda ngalami kuasa dan mujizat. Dan karaktermu makin berakar, makin dewasa, makin bertumbuh, makin berbuah, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kuasa mengalir, karakter terjadi dalam hidup saudara. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan berikan kepada orang yang seperti anak-anak. Yuk kita buktikan saudara. Bagaimana iman seperti anak kecil ini mempengaruhi doamu. Baca 2-3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau Tuhan letakkan apa? Dasar kekuatan karena lawanmu si setan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kok dibungkam sih? Karena setan itu mengintimidasi hidup saudara. Pagi, siang, malam dia bilang kamu orang berdosa. Kamu tidak layak, kamu begini, kamu begitu. Perlu dibungkam, katakan dibungkam. Gimana cara membungkamnya?
Iman anak kecil. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan. Waktu Anda berdoa dengan iman anak kecil. Berseru, memuji, menyembah dengan iman anak kecil. Hosana bagi anak Daud. Saudara, Tuhan katakan itu dasar kekuatan. Katakan dasar kekuatan. Itu doamu didengar. Mengerti, katakan amin. Dasar kekuatan, fondasi saudara. Untuk menghancurkan kuasa setan yang menuduh Anda siang dan malam, kata kitab Wahyu. Iblis menuduh orang-orang percaya siang dan malam. Tapi kita mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh kesaksian. Kesaksian berarti mulut. Tapi seperti apa sikap hatinya? Seperti anak-anak saudara. Mengerti, katakan amin. Anda sudah punya darah Yesus, tapi mulutmu mesti bersaksi, mesti ngomong, berdoa, memuji, menyembah seperti anak kecil. Setuju, katakan amin. Makanya waktu Yesus masuk Yerusalem sebelum dia disalib, saudara, dia mengendari keledai, masuk dengan jaya, tetapi rendah hati karena keledai, saudara. Harusnya kan kalau raja masuk pakai kuda, betul gak saudara? Keren kan, lambang penaklukan. Tapi Yesus mengerti simbol. Saya pakai keledai kerendahan hati. Dan yang muji dia bukan penyanyi yang dibayar. Anak-anak kecil di tengah jalan berteriak, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang Farisi dengar itu iri hati saudara, dengki. Suruh diam katanya. Yesus bilang kalau mereka diam, batu pun akan memuji aku. Mengerti, katakan amin. Ada kuasa saudara dalam pujian, dalam doa dari imanmu yang seperti anak kecil. Doa berarti Anda harus sadar Anda anak dari Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang sayang banget sama Anda. Kasih tahu ke di kanan, Bapa sayang banget sama kamu. Kasih tahu ke di kanan. Makanya sering-sering ketemu Bapa. Amin. Amin. Sering bercakap-cakap dengan Bapa. Ngobrol sama Roh Kudus, yang setuju katakan amin. Yuk next kita lihat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pemusik bisa bantu saya. 2, 3. Doa membawa transformasi. Oh iya. Anda pengen gak ngalami transformasi dalam kesehatanmu? Bisa lambaikan tangan. Yang pengen transformasi dalam keluargamu, bisnismu, ekonomimu. Ya, amin Bapak, karaktermu. Setuju katakan amin? Percaya gak doa bisa mengubah? Amin. Amin. Kalau percaya kasih tahu kiri kanan. Kok jarang doa sih? Kalau percaya. Saya berdoa, ini udah seri ketiga. Anda harus lebih banyak lagi berdoa. Setuju katakan amin? Tapi selalu saya disclaimer, bukan berarti Anda tiap hari doa 8 jam, gak kerja, gak ngantor, gak bisnis. Bukan ya, saudara ya. Disclaimer selalu on. Yuk lihat, doa membawa transformasi. Next kita lihat. Apa yang terjadi dengan Yesus saat dia berdoa. 2, 3, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Oh keren saudara. Perubahan terjadi saat Anda sedang apa? Sedang apa? Berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, Alkitab bilang itu wajahnya berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Seolah-olah bungkus dagingnya dia lepas. Ingat gak? Dia anak Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Menjelma jadi manusia. Firman jadi manusia. Kalimat Allah jadi manusia. Pakai daging. Tapi saat dia sedang berdoa satu kali di atas gunung Tabor. Itu jubah daging dilepas. Wow. Cemerlangnya keluar. Sudah mau tahu pada saat Anda berdoa apa yang terjadi? Dagingmu dikerat. Muliaan roh dalam dirimu, dalam batinmu. Mulai bersinar. Mengerti, katakan amin. Makin kau bersekutu dengan Tuhan, makin mirip Tuhan. Makanya tadi saya heran kalau orang bersekutu dengan Tuhan, keluar dari kamar doa karakter kayak hantu. Itu dia bersekutu sama hantu atau sama Tuhan, saudara. Yesus berdoa wajahnya berubah. Ini memang secara fisik saudara ya, mungkin jarang terjadi saudara. Tapi ada satu kisah sejarah, seorang revivalist tahun 50-an saudara.
Dipakai Tuhan dalam healing miracle luar biasa. Satu kali dia naik truk sama istrinya tabrakan dan mati dua-duanya. Dalam keadaan sekarat. Ini pendeta yang sampai kalau lagi khotbah orang sering foto saudara, wajahnya bercahaya saudara. Ada hollow. Kita pikir hollow itu buat-buatannya mungkin ya. Tapi beneran ada. Itu tahun 40-an, tahun 50-an. Salah satu revival. Dari ribuan pendeta satu ini yang saya pernah tahu. Dia mati saudara. Tapi karena pengurapan begitu kental dalam dia. Istrinya udah mati nih tabrakan kan. Sama dia Tuhan bilang, tolong Tuhan. Saya mati gak apa-apa. Hidupin istri saya. Dia balik sekuat tenaga tumpang tangan ke istrinya. Blok istrinya hidup. Dia mati saudara. Ada kemuliaan. Ketika Anda berdoa, mengerti katakan amin. Kita lihat lebih jauh lagi. Musa pernah ngalami ini saudara. Yuk kita baca. 2-3. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Come on saudara. Tidaklah ia tahu bahwa kulitnya bercahaya waktu dia sedang ngobrol sama Tuhan. Kalau ada tokoh-tokoh Alkitab yang saya terus tiap hari mengerang, berdoa, menangis. Saya bilang gini, Lord, I want to walk with you. Aku mau berjalan dengan Allah. Number one saudara seperti Henok. Bergaul karib dengan Allah dan dia tidak ada lagi. Diangkat Tuhan gak mati. Nomor 2 seperti Elia. Diurapi dengan kuasa saudara. Dijemput dengan kereta kuda menyala-nyala dengan api gak mati saudara. Dan nomor 3 kayak Musa. Orang yang bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Dan nomor 4 saya minta seperti Abraham. Diberkati berlimpah-limpah. Rohani maupun materi. Itu juga katakan amin saudara. Iya dong. Saudara gak mau? Ya udah buat gua aja ya kan. Tapi kuncinya semua 4 tokoh itu. They walk with God. Orangnya ngobrol, berjalan, bergaul intim dengan Tuhan. Mengerti katakan amin. Gak ada kepuasan manusia diisi apapun hatimu. Dengan segala jenis kemewahan, dosa, kesenangan manusia kata Salomo. Kosong tanpa pergaulan dengan Allah. Mengerti katakan amin. Cuma ketika bergaul dengan Allah, take a look. Dia bahkan gak tahu, dia gak sadar. Istrimu tiba-tiba lihat kamu, suami-suami, loh kok papa jadi lebih sabar ya. Karena berdoa. Mama kok jadi lebih gak bawel, biasanya satu hari 20.000 kalimat gitu kan. Karena berdoa, udah capek doa 20.000 kalimat. Ibu-ibu jadi udah gak bawel lagi dia. Ya, anak-anak biasa kamu memberontak sama mami daddy, kok sekarang sopan berdoa. Karena waktu Anda berbicara dengan Tuhan, bahkan Anda gak sadar. Bukan Anda yang sadar, orang lain akan lihat kesaksian hidup saudara. Mengerti katakan amin. Dan dampaknya juga ada secara fisik. Lihat 2-3. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa mati itu gak ada penyakit saudara. Seru ya. Kalau kita mikirnya, dia mati kenapa Pak? Stroke, jantung, apa Pak? Gula atau apa Pak? Enggak. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Siapa pengen ngalami panjang umur tapi sehat? Dijemput Tuhan. Amin saudara. Berdoa. Terakhir. Kita lihat. Next. Belum terakhir. 2 slide lagi saudara. Masih semangat belajar katakan amin. Oh haleluya. 2-3. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tugas Roh Kudus mengubah saudara. Semakin besar serupa gambar Yesus. Gambar Yesus, gambar imago Dei. Segambar dengan Allah. Tugas saudara masuk ke kamar doa, didandanin Tuhan. Yang mau katakan amin. Siapa mau didandanin Tuhan makin mulia, makin serupa Yesus, sampai kencangan. Berdoa. Tugas saudara harus ke salon. Kalau saudara nggak ke salon gimana mau dikeramas? Halo, gimana mau didandanin? Halo,
Gimana mau dicuci muka biar bersih, dipencet-pencetin yang jelek-jelek, halo, di laser yang bolong-bolong, halo. Wajah rohanimu, manusia rohmu masuk ke kamar doa. Roh Kudus tugasnya mengubah saudara semakin serupa dengan gambarnya. Kemuliaan Allah makin nyata dalam dirimu. Setuju, katakan amin. Terakhir, Evan Roberts, dia berdoa untuk sebuah revival di Wales. Umur 13 tahun dia berdoa sampai umur 26. Di usia 26 saudara, dia lihat penglihatan. Dari bulan tangan Tuhan putih bersinar menjangkau kota Wales. Dan terdengar suara mengatakan, aku akan kasih kamu sedikitnya 100.000 jiwa diselamatkan. Gila gak saudara? Dan fakta sejarah mencatat 150.000 jiwa selamat di kota Wales. 1904 sampai 05 saudara. Dan revival menyulut ke Amerika Serikat, Azusa Street 1906. Dan jadi gerakan Pentakosta Karismatik sampai hari ini GPI ada di Indonesia. Awalnya dari anak muda umur 13, saya anak remaja dengar. 13 tahun dia berlutut berdoa, Tuhan tekuk aku, bend me Lord, tekuk. Berarti berlutut berdoa, hancurkan egoku, save the lost, save the world. Selamatkan orang terhilang, selamatkan dunia ini. Hanya orang yang ditekuk saudara, yang bisa jadi saluran untuk menyelamatkan. Setuju, katakan amin saudara. Tiba-tiba ada pendeta datang, set Joshua di gereja dia. Udah 13 tahun dia mengerang terus berjam-jam. Sering kali bangun jam 1 pagi Tuhan bangunin, doa sampai jam 5, jam 6. Hanya isinya menangis. Roh Kudus curahkan, tekuk aku, tekuk gereja. Cuman itu doang dia. Untuk selamatkan yang hilang. Pendeta set Joshua datang, tiba-tiba khotbahnya sama. Bend me Lord. Dia tertusuk sekali, dia maju ke mimbar, dia berdoa, lawatan dimulai saudara. Dia buka persekutuan doa untuk anak muda, 17 orang yang hadir. Besokannya 25, besokannya 200, besokannya 500. Kurang dari 1 tahun saudara, 150.000 jiwa datang menyembah Yesus, bertobat saudara. Widih saudara. Bioskop tutup, klub malam tutup, penjara kosong, polisi nganggur, angka kriminalitas turun drastis. Bapak ibu saudara bayangin, bir, minuman keras nggak laku dijual, alkohol saudara sama sekali. Karena orang-orang bertobat. Kuda-kuda bagal-bagal dikasih perintah nggak mau bergerak. Kenapa? Karena pekerja tambang yang tadinya kata-katanya kotor untuk ngasih tau kuda bergerak. Sekarang kata-katanya haleluya, glory saudara. Jadi kudanya gak mau gerak, mesti dilatih lagi. Kalau gue ngomong haleluya, lu baru jalan ya. Saudara bisa mengerti pertobatan bisa begitu dahsyat. Cuma satu kuncinya, kita baca 2-3. Doa dari hati yang hancur lebih menggerakkan surga daripada nyanyian 1000 malaikat. Malaikat jatuh, Tuhan buang jadi setan namanya Lucifer saudara. Saudara jatuh, Tuhan mati di kayu salib menebus dosamu. Gimana enggak doamu Tuhan dengar? Amin. Gimana enggak doamu Tuhan dengar? Sekarang kita bangkit berdiri sama-sama. Bawa kepada Tuhan seruan Anda pagi ini. Apa yang jadi kebutuhan saudara? Bawa sama Tuhan. Tuhan mentransformasi hidupmu. Kesehatanmu. Kerohanianmu. Karaktermu, hubunganmu dengan keluarga, masa depanmu, anak-anakmu. Cuma Dia. Datang sama Tuhan, katakan sama-sama, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mengalir di tempat ini, mengalir kuasa-Mu ketika kami berdoa. Engkau mentransform hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi dengan iman. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat
Engkau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil dalam pemandangan saudara? Kesehatanmu, ekonomimu, keluargamu, karaktermu, masa depanmu yang tidak jelas. Itu sangat mungkin bagimu. Angkat tanganmu dengan iman, katakan tak berdaya. Amin. Thank you Jesus. Pagi ini saudara tangkap pesan Tuhan, tangkap urapan dan kuasa dan mujizatnya sebelum Anda pulang. Oh Jesus. Bersandar, bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari saudara. Hidup dipimpin Roh setiap hari, pandang Dia sebagai Bapamu. Katakan di saatku tak berdaya. Amin. Oh, bawa semua kebutuhan doa saudara, pergumulan saudara pagi ini. Bawa ke tangan Bapamu yang maha baik, Bapamu yang penuh kuasa. Oh, haleluya. Rahata karabaya sokoraba baba. Oh Jesus, lebih sungguh lagi. Naikkan imanmu, angkat tanganmu, pandang wajah Bapa di surga. Katakan. Yes. Amen. Percaya. You will see the glory of God. Yeah. Amen. Yes. Yes, Lord. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi di saatku tak berdaya. Semua mulai menangkap. Tangkap setiap iman akan menerima mujizat. Setiap ada iman akan menerima kuasa. Yes. Terima saudara, terima. Jesus, ini waktumu. Jangan pulang dengan tangan hamba. Terima sesuatu yang ilahi pagi ini. Kuria berdoa, semua sembah. Semuanya naikkan doamu. Receive by faith. Terima dengan iman. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih. Dia yang sudah berkorban. Ingat, malaikat satu dibuang, angkat satu, dia mati menebusmu. Terima kuasa, terima mujizat saat ini. Jangan pulang dengan tangan kosong. Terima. Yes. Receive. Terima. Yang sakit letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Yang problem lain taruh tangan di dada. Terima. Setiap roh kelemahan tubuh, setiap penyakit, setiap kuasa gelap, setiap kemalasan, setiap ikatan setan di kedagingan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi engkau. Roh Kudus penuhi engkau saat ini. Terima. Saraf-saraf yang rusak sembuh dalam nama Yesus. Otot-otot yang terkilir pulih dalam nama Yesus. Mata yang sakit normal dalam nama Yesus. Tekanan darah yang tinggi normal dalam nama Yesus. Gula menjadi normal dalam nama Yesus. Pinggang jantung pulih dalam nama Yesus. Ginjal pulih dalam nama Yesus. Masalah-masalah kulit, lambung pulih. Usus pulih dalam nama Yesus. Setiap saraf dan masalah tulang sembuh. Tulang belakang sembuh dalam nama Yesus. Alergi sembuh dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Sakit mah sembuh dalam nama Yesus. GERD sembuh dalam nama Yesus. Segala jenis stres, depresi pulih dalam nama Yesus.
dari tempat ini. Ku berdoa setiap umatmu membawa roh doa. Gaya hidup doa mengalir. Masuklah ke rumahmu, tutup pintumu, dan berdoalah dengan Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Dia akan mendengar dan memberi upah kepadamu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Aku tahu ada mujizat yang instan, ada mujizat yang bertahap. Karena Tuhan mau menguji umat untuk iman bertekun berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sampai tanpa engkau ketahui wajahmu bersinar. Karakter Kristus mulai muncul. Sedikit demi sedikit engkau diubah. Makin serupa dengan Dia. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Di dalam nama Yesus yang percaya engkau sudah menerimanya. Dan mau melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan, praktekin ya. Bilang gitu, praktekin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan pada hari ini, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik pada hari ini. Mari kita sama-sama persiapkan yang terbaik. Bapak terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau hari ini ya Bapak, kami sudah diberkati dengan apapun yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan hari ini Bapak, seluruh umat-Mu rindu memberikan persembahan syukur yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya berkat anugerah Tuhan selalu menyertai setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang bisa memberi sama-sama katakan amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita melihat beberapa pengumuman. Saya persilakan multimedia. Telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Bapak Lau Chiong Sui dalam usia 69 tahun. Ibadah tutup peti dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus. Dan ibadah pelepasan jenazah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus. Atas nama Gembala Pembina GBI Sukawarna, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala GBI UIC PDM Rudi Herjanto, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan turut sepenanggungan. Kiranya kasih Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, Katartiso Pastoral and Mission Academy kembali hadir memperlengkapi Anda. Dengan biaya yang lebih terjangkau, durasi yang lebih singkat, dan kurikulum yang jauh lebih praktis, Anda akan diperlengkapi untuk menjadi murid Kristus yang excellent dan bijak dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau saudara adalah orangnya yang rindu untuk bisa melayani Tuhan, segeralah daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Kami dengan senang hati akan memperlengkapi setiap saudara. Kelas akan segera dibuka, jangan sia-siakan kesempatan ini. Sampai jumpa. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, berikut UIC News minggu ini. Sekalipun kau kurang mengenal aku, ketahuilah pada pagi ini, aku sudah mempersenjatai engkau. Aku sudah memanggil engkau, memilih engkau. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Kulfande GBI UIC akan diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus bertempat di The London, Lembang.
Baptisan air GBI UIC akan diadakan hari Sabtu tanggal 5 September pukul 9 pagi, bertempat di GBI Aruna lantai 1. Ibadah Blessed Family Fellowship akan membahas bagaimana mengatasi konflik di dalam pernikahan. Diadakan pada hari Jumat tanggal 11 September pukul 18.30, bertempat di GBI UIC Festival Citylink lantai 3. Dengan pembicara Pendeta Binsar Sagala dan Pendeta Lasma Nainggolan. Demikian UIC News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara mohon perhatian sebentar. Mohon diingatkan kembali untuk doa pagi dan semua kul ditiadakan untuk Selasa ini tanggal 25 sebab akan bergabung di acara Kul Fun Day yang akan diadakan tanggal 25 hari Selasa. Sekali lagi untuk doa pagi dan semua kul ditiadakan Selasa ini tanggal 25 dan digabung di acara Kul Fun Day. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama di acara Kul Fun Day di hari Selasa. Dan doa pagi dan kul dimulai kembali pada hari Selasa pada tanggal 1 September tahun 2026. Kita sama-sama bersuka cita di dalam doa pagi bersama-sama bergabung menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara boleh ditayangkan untuk Katartiso. Ya, kembali membuka kelas baru untuk angkatan ke-7. Melengkapi Anda menjadi murid Kristus yang terampil, excellent dan bijak dalam menjalani kehidupan. Biaya ada tertera yaitu 500.000 untuk 15 kali Zoom meeting. Dan segera daftarkan diri Anda ke Pastor Yogi Tazir yang beliau adalah tadi yang memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang rindu dan ingin sekali untuk player Katartiso yang tertarik boleh untuk menghubungi Pastor Yogi Tazir. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan hati kita. Mari kita bersyafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan kemurahan Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ya Bapak, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Yogi Tazir Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati lebih lagi Tuhan setiap pelayanannya Tuhan dimanapun beliau melayani Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya dilindungi dan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia. Belas kasihan Tuhan tercurah atas Indonesia. Kami tahu Tuhan pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas Indonesia. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan rakyat Indonesia Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pemimpin Indonesia Tuhan, kami mau memberkati Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh lembaga yang terbentuk Tuhan, aparatur pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil itu yang terbaik untuk Indonesia. Untuk seluruh rakyat Indonesia kami boleh merasakan bahwa tangan Tuhan selalu ikut campur atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta para wakilnya baik yang di Jakarta dan yang di Bandung. Kiranya Tuhan Engkau memberikan keunitian di dalam setiap apapun yang menjadi keputusannya Tuhan. Kami percaya urapan dan jamahan Tuhan selalu ada pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan, kami percaya Engkau pun selalu menyertainya. Dan
hikmat Tuhan akan selalu kau taruh Tuhan. Biarlah kiranya hati mereka akan selalu melekat kepadamu Tuhan. Sehingga apapun yang engkau mau Tuhan, itu yang akan hamba-Mu lakukan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala setempat Tuhan, untuk Bapak Rudi Herianto Tuhan bersama Ibu Hani. Kami percaya Tuhan engkau taruh hati Bapak di dalam hati hamba-Mu ini, kedua hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang akan membuat kedua hamba-Mu ini Tuhan menjadi hamba yang benar-benar melekat akan Engkau. Yang akan mengajarkan setiap domba-dombanya untuk takut akan Engkau. Lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kursi-kursi yang kosong akan terisi dengan penuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu diberkati, setiap usaha pekerjaan yang Engkau yang memberkatinya Tuhan. Dan kami percaya doa-doa yang dipanjatkan Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkannya. Kiranya keluhan hati mereka Tuhan, beban doa mereka Tuhan, kami mohon Engkau yang mengabulkan setiap doa anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya biarlah juga Tuhan campur tangan dalam perluasan GBUIC. Kami percaya untuk dananya, untuk semua yang donatur-donatur juga diberkati Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Berkat Tuhan dicurahkan. Dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Kami buka hati kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku, terima dengan iman. Berkat ini turun daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa. Dan cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus setiap kita. Dan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita mulai siang ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. God bless you. Happy Sunday.